Hai Sobat Perbendaharaan Manise, jumpa lagi bersama kita di Molukas, Maluku Treasury Podcast. Di episode kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Kita akan bergeser sedikit dari kota Ambon ke kota Masohi. Nah, izinkan aku untuk bacain sedikit tentang kota Masohi. Kota Masohi adalah ibu kota dari Kabupaten Maluku Tengah yang terletak di bagian selatan Pulau Seram. Kota Masohi memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dan salah satu yang cukup terkenal dan mungkin familiar di telinga para sobat perbendaharaan, ada Pantai Ora. Di episode kali ini, kita akan membahas tidak terlalu jauh lah dari episode sebelumnya, yaitu tentang WBK dan WBBM. Namun, kali ini kita akan meninjaunya dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu dari KPPN yang menuju ke predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Untuk membahas itu, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten tentunya, dan sudah cukup berpengalaman di bidang ini, yaitu Bapak Mursid selaku Kepala KPPN Masohi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak. Di tengah pandemi gini kan kesehatan cukup penting ya, Pak? Iya, penting sekali. Betul. Nah, Pak, bicara tentang KPPN Masohi sendiri nih, Pak. Ya. Boleh nggak sih, Pak, diceritain sedikit KPPN Masohi itu merupakan kantor instansi apa sih, Pak, dan ada berapa orang di situ mungkin, Ya. terus ada di mana mungkin kantornya? Oke. Seperti itu, Pak. Jadi begini, Mbak. Ya. KPPN Masohi itu merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyalurkan dana APBN untuk wilayah kerja di 3 kabupaten di Pulau Seram ini, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian barat, dan Kabupaten Seram bagian timur. Jadi kami memiliki 97 saker dengan 3 Pemda tadi yang sudah saya sebutkan. Ya. Dan kedudukan KPPN Masohi berada di Kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. KPPN Masohi itu mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 1 kepala kantor dan 5 kepala seksi atau kepala sebagian. Selain itu juga KPPN Masohi memiliki 18 pegawai yang terdiri dari 17 pegawai pria dan 1 pegawai wanita, di mana pegawai ini yang terbanyak merupakan generasi Z atau angkatan kelahiran tahun 95 ke atas. Jadi ya cukup diharapkan cukup bisa mengadaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak yang seumuran saya berarti ya, Pak? Iya, betul sekali, Mbak. Mungkin banyak bisa gabung ke sini juga. Kalau banyak generasi Z ya, Pak, tadi, Ya. berarti kan seharusnya mungkin lebih mudah ya, Pak, dalam mencapai mungkin visi dan misi, mewujudkan visi dan misi seperti Ya, itu ya, betul. Pak. Nah, bicara tentang visi misi nih, Pak, boleh dijelasin sedikit, Pak, mengenai visi misi, mungkin moto ataupun janji layanan sendiri, Pak, dari KPPN Masohi. Baik, jadi karena kami merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, visi kami juga harus mengikuti sesuai dengan misi instansi induk kami, yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima. Sedangkan misi KPPN Masohi adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Kemudian mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel. Kemudian mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Yang terakhir, misinya adalah mengembangkan kapasitas pendukung pengelolaan perbendaharaan negara di daerah yang handal, profesional, dan modern. Nah, ini karena tadi didukung oleh pegawai yang generasi milenial ya, ini diharapkan bisa sangat membantu kami dalam penerapan misi dan misi ini. Seperti itu. Sedangkan untuk moto KPPN Masohi adalah kepuasan Anda, kebanggaan kami. Dan janji layanan KPPN Masohi adalah bekerja dengan ikhlas, prima dalam melayani. Seperti Itu, Mbak. Ya, lalu untuk kan KPPN Masohi ini kan lagi mau menuju ke
WBK dan WBBM ya Pak ya? WBK ya. Nah, untuk menuju ke WBK dan WBBM sendiri itu ada 6 perubahan yang harus dilalui kan ya Pak? Iya. Nah, kira-kira bisa digambarkan nggak sih Pak secara singkat mungkin buat teman-teman sobat perbendaraan? Baik, jadi dalam rangka pembangunan menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi, KPMasoi melakukan perbaikan dan perubahan pada 6 area perubahan. Yang pertama area manajemen perubahan, yang kedua area penataan tata laksana, yang ketiga area sistem manajemen SDM-nya, kemudian yang keempat area penguatan akuntabilitas, yang kelima area penguatan pengawasan, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk area manajemen perubahan, tujuannya adalah mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, mindset, budaya kerja pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Kemudian untuk area penataan tata laksana, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Jadi supaya efektif dan efisien dan terukur, itu yang penting terukur pada zona integritas ini menuju WBK WBBM. Kemudian area penataan sistem manajemen SDM itu tujuannya adalah untuk meningkatkan ketaatan, transparansi, disiplin, efektivitas, dan profesionalisme SDM untuk menuju ke zona integritas pembangunan wilayah bebas dari korupsi. Kemudian area penguatan akuntabilitas tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebelum dilaksanakan area perubahan penguatan akuntabilitas penyusunan lagi dilaksanakan pada akhir tahun. Kemudian juga ada dokumentasi perhitungan capaian kinerja yang tersebar pada masing-masing pegawai secara manual. Nah, dengan pembangunan ZI WBK ini kami sudah melakukan berbagai inovasi. Nanti inovasinya mungkin terakhir ya. Kita jelaskan dulu area perubahannya ya. Boleh Pak, boleh. Oke, kemudian untuk area penguatan pengawasan tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah yang dibangun untuk menuju ZI WBK WBBM. Kemudian area peningkatan kualitas pelayanan publik tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Mungkin itu Mbak, 6 area perubahan dalam pembangunan ZI menuju WBK WBBM. Lalu saya tadi dengar ada inovasi Iya, Pak mungkin. Betul. Nah itu boleh dijelasin sedikit nggak sih Pak? Agak tertarik nih. Ya, jadi kami mewujudkan instansi pemerintah yang siap untuk menuju WBK. Kami juga melakukan inovasi-inovasi dalam rangka untuk mempersingkat pelayanan, untuk membuat pelayanan menjadi transparan, dan juga untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai. Nah, itu diantaranya kita karena ini masa pandemi Mbak ya, Iya, betul. kita buka layanan online tanpa tatap muka, Iya. atau disingkat dengan beta tamu. Iya. Jadi kami membuka layanan itu melalui aplikasi Zoom yang dibuka tanpa request. Jadi kami rutin membukanya setiap hari di pukul 9 sampai pukul 11. Jadi tanpa request ya, tanpa ada permintaan, tapi itu udah setiap hari berjalan, akan terus ya. Jadi siapa aja yang tiba-tiba pengen bertanya atau pengen berkonsultasi bisa langsung buka Zoom dengan alamat kami, bisa kami layani. Nggak perlu datang lagi ke sini ya. Iya betul Pak. Kemudian juga kami untuk peningkatan disiplin pegawai, kan sekarang di Kementerian Keuangan kan ada pekerjaan yang dikerjakan dari rumah atau work from home, ada juga yang work from home base. Oh iya betul. Yang mengerjakan pekerjaan di kampung halaman. Ya, lokasi kediamannya atau home base-nya. Nah, itu untuk memantau atau untuk mengawasi pegawai yang work from home maupun work from home base, kami melakukan random video call. Jadi untuk memastikan bahwa benar pegawai itu pada hari itu lagi bekerja pakai seragam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan harinya. Itu kami random, nggak kami kasih tahu siapa yang akan kami video call. Dan nggak dikasih tahu juga kapan ya nggak kasih tahu. Pokoknya di jam kerja, di hari kerja jam kerja kami video call. Oh ya benar. Ya dampaknya ya selama ini nggak ada temuan atau pengaduan pelanggaran jam kerja. Walaupun mereka bekerja dari rumah ataupun dari home base. Itu Mbak.
mendengar penjelasan dari Bapak tadi, ada inovasi-inovasi yang ya bagus dan luar biasa juga Pak. Kayaknya KPPN Masohi ini sudah sangat siap ya Pak menuju zona WBK dan WBBM. Insya Allah siap. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Pak, Ya. untuk episode kali ini kita akan sampai di sini dulu Pak. Oke. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup Pak, sebagai penutup aja. Ya, kita sebagai ASN atau pegawai negeri, karena kita sudah disumpah dan dilantik sebagai pegawai negeri bahwa kita harus mengutamakan kepentingan negara dan organisasi di atas kepentingan segalanya, maka kita harus terus meningkatkan kinerja, mempertahankan integritas. Kemudian kapanpun, dimanapun berada, itu kita harus tetap mempertahankan integritas. Bukan untuk siapa-siapa sih, tapi kita bertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada organisasi, kepada negara, dan kepada keluarga kita tercinta. Mungkin itu aja Mbak, kata penutup dari kami. Oke, penutup yang luar biasa sekali kan teman-teman. Nah, sebelum saya tutup nih, boleh dong aku kasih pantun buat kalian. Pergi ke Masohi membeli nuri, Cakep. burung nuri hitam kepalanya. Cakep. Kami pamit undur diri, nantikan kita di episode selanjutnya. Cakep. Mungkin Bapak mau ngasih pantun sebagai penutup Pak? Waduh, ini dadakan ditodong pantun, ya udah. Biar nggak Singkat kalah aja tuh, ya, Pak. karena ini dadakan kan saya belum mempersiapkan ya. Burung Raja Wali makan kedondong. Cakep. KPPN Masohi siap WBK dong. Keren. Saya Evelyn, pamit undur diri.